Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Saridin atau yang dikenal dengan Syekh Jangkung. Dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Saridin punya sejarah panjang dengan berbagai macam versi dan terus menjadi buah bibir bagi masyarakat luas. Dikatakan bahwa dari segi nama ada yang menyebut Syekh Jangkung karena kisahnya bersama Sunan Kalijaga. Meskipun aslinya sudah punya panggilan Sayyid Raden Syarifuddin. Serta ada juga yang menjulukinya Kiai Lando karena pernah memelihara kerbau Lando. Dikatakan bahwa dari cerita lisan masyarakat bahwa Ki Ageng Kiringan merupakan ayah angkat dari Mbah Saridin. Ki Ageng Kiringan alias Syekh Abdullah Asyik, merupakan suami dari Dewi Limaran dan keduanya merupakan murid setia Sunan Muria. Kakak angkat Mbah Saridin adalah Nyai Branjung anak tunggal dari Ki Ageng Kiringan dan Dewi Limaran. Lalu dikatakan bahwa ketika masih bayi maka Mbah Saridin dilarung di aliran sungai Tayuyitna. Di Pondong Sunan Kalijaga kemudian diberikan kepada Ki Ageng Kiringan yang sebelumnya telah bertirakat penuh 3 hari 3 malam di pinggiran sungai saat Fajar Sidik tiba. Ibu kandung Mbah Saridin sendiri disinyalir merupakan Dewi Sujinah. Lalu dikatakan bahwa ada 2 versi kisah kelahiran dan masa kecil Mbah Saridin. Versi pertama dari kisah tutur masyarakat ada yang menceritakan bahwa Mbah Saridin merupakan anak kandung Sunan Muria dan Dewi Sujinah sengaja dipondokkan ke tempat Ki Ageng Kiringan. Mengingat hubungan dekat antara dua keluarga yaitu Syekh Muhammad Abdul Syakur bapak kandung dari Ki Ageng Kiringan yang merupakan santri kesayangan Sunan Muria. Sementara versi kedua, dikatakan bahwa Mbah Saridin setelah ditemukan dari upaya pelarungan dijadikan anak angkat karena Nyai Branjung meminta adik namun tak kunjung kesampaian. Selain itu kisah Dewi Sujinah dikenal juga Dewi Samaran yang diusir dari padepokan Sunan Muria juga berpengaruh besar terhadap jalan kewalian Mbah Saridin. Bila ditarik kesimpulan secara runtut maka Mbah Saridin memiliki nasab kewalian dari Sunan Muria dinaikkan garis ke atas sampai pada nama Sayyidina Hasan cucu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mendapat gemblengan kanuragan dari 3 tokoh besar yakni Ki Ageng Kiringan dan Sunan Kudus serta Sunan Kalijaga. Lalu dikatakan bahwa Mbah Saridin memilih mondok di Sunan Kudus. Bertolak belakang dari tradisi keluarga Ki Ageng Kiringan yang fanatik pada ajaran Raden Umar Said Sunan Muria. Selama di Kudus inilah karomah demi karomah dimunculkan Mbah Saridin. Mulai dari perdebatan bersama para santri sampai dengan guru sekaligus kerabatnya sendiri Raden Jafar Sodik Sunan Kudus. Selama di Kudus inilah karomah demi karomah dimunculkan Mbah Saridin. Mulai dari perdebatan bersama para santri sampai dengan guru sekaligus kerabatnya sendiri Raden Jafar Sodik Sunan Kudus. Hal-hal aneh atau ikonik melekat pada sosok Mbah Saridin yang dikenal sakti mandraguna. Seperti menimba air dengan keranjang ketika stok ember sudah habis dipakai para santri. Bersembunyi di bawah septic tank untuk lari dari kejaran para santri selepas bikin onar. Sampai munculnya epik pertentangan logika dengan Sunan Kudus bahwa menurut Mbah Saridin di setiap ada air di situ terdapat ikan. Sebagai pembuktian buah kelapa muda pun dipecah dan ternyata memang di dalamnya ada seekor ikan. Pementasan kisah Saridin disertai segala kesaktiannya biasa dipentaskan grup seni ketoprak Sri Kencono. Mbah Saridin juga sering disebut dalam naskah Babat Pati. Sementara di daerah Jogja karena kesaktiannya Mbah Saridin dikenal sebagai tangan kanan andalan Sultan Agung Raja Mataram. Dikatakan juga bahwa salah satu contoh betapa Mbah Saridin memiliki hubungan yang sentimental dengan alam sekitarnya adalah kisah saat memelihara kebo Lando.
Karomah yang beda dari kebanyakan orang nampak yaitu tepat selepas salat di sekitaran tempat Kebolando berbaring kerbau tersebut dielus-elus tanduknya. Sekian waktu ekor Kebolando mengibas pelan tanda kehidupan telah kembali. Demikian bertuahnya tangan Sayyid Raden Syarifuddin pada binatang yang sebelumnya dianggap tak bernyawa. Sekian waktu ekor Kebolando mengibas pelan tanda kehidupan telah kembali. Demikian bertuahnya tangan Sayyid Raden Syarifuddin pada binatang yang sebelumnya dianggap tak bernyawa. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.